saya. Di sini kami akan membahas tentang pengalaman iman saya dan juga bersama teman saya. Dan sebelum itu video kita mulai, kita perkenalan dulu ya masing-masing. Dari saya, perkenalkan, nama saya Yohan Fadil Edrea dengan NIM 4425048. Halo, aku Davina Frigita Prilia dengan NIM 44250812. Halo, aku Iren dengan NIM 44250884. Halo, saya Marcelino Emanuel Sumarmata dengan NIM 44251238. Dan kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, dan sebelum itu mari kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu menggalaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu tak padam kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami bersama teman-teman saya akan membuat tugas UTS ini. Kami kiranya Engkau menyertai kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga kami lancar dan selesai membuat tugas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang berada di sini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 amin. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang sepengalaman iman. Apa itu sepengalaman iman dari saya beserta juga teman-teman saya ini. Dan dimulai dari saya dulu. Ini sepengalaman saya pernah merasakan dari mukjizat dari Tuhan. Pada waktu itu saya ingin berangkat ke kampus pada jam 2 siang. Dari situ saya sedang di dalam perjalanan menuju kampus, dan rumah saya cukup jauh pada waktu itu dari Cikarang dan ke Bekasi, dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi pada saat itu saya di jalan, kondisi juga cuaca lagi hujan, lagi gerimis. Tiba-tiba di situ motor saya mati, juga udah belum pakai jas hujan, masih pakaian seragam, dan di situ saya cari tempat teduh, saya memakai jas hujan saya, dan lalu setelah itu sudah, dan waktu itu motor saya tidak menyala, dan pada saat itu saya bingung, mau tidak mau saya harus dorong. Tapi selama saya di perjalanan dorong selalu saja ada yang membantu saya dan menawarkan untuk di stepin. Saya di situ waktu itu masih di Tambun, sudah hujan, motor saya mati. Di stepin sama abang-abang ojol dari Tambun hingga udah mau masuk Bekasi pada waktu itu ya teman-teman. Dan di situ saya udah selesai. Waktu itu saya juga nggak enak juga, soalnya abang ojol itu kan berbeda arah. Namun saya di situ tidak patah semangat, akan terus melanjutkan perjalanan saya. Dan di situ saya juga masih ada waktu. Dan lalu saya baru mau dorong lagi, ada lagi yang ingin membantu saya gitu, sampai didorong sampai ke kampus gitu.
Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalian selagi kita itu masih berbuat baik sama hidup ini, pasti akan ada balasannya. Yang seperti tadi itu saya sudah mengalami mukjizat dari Tuhan dan dapat pertolongan dari Tuhan langsung melalui orang-orang yang berada di sekitar saya. Dan selanjutnya dari dipersilakan. Aku dulu aku sempat jatuh bangun gitu kan. Dulu pas aku SMP SMA gitu aku jarang banget dekat sama Tuhan karena kesibukan aku sendiri gitu. Terus sering mangkrak dari tugas pelayananku pada saat itu. Sampai satu ketika tahun lalu itu adalah tahun yang berat banget buat aku. Aku kehilangan banyak banget orang di sekelilingku. Terus juga itu bikin aku tambah down karena sebelumnya juga aku kan punya problem-problem individu masing-masing ya, karena setiap orang pasti punya perkaranya masing-masing yang nggak mudah dan belum tentu kalau misalnya kita pakai kekuatan sendiri itu kita pasti nggak akan bisa sampai ke titik ini gitu. Sampai akhirnya Tuhan ajak aku buat doa 10 malam. Nah, di situ aku benar-benar ngerasain kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup aku. Mungkin kalau misalnya doa pencurahan Roh Kudus kan suka ada yang berbahasa roh dan segala macamnya ya. Di situ aku benar-benar bergetar gitu hatiku. Nah, Tuhan tuh masih dekat dengan aku, cuman ternyata akunya yang menjauh dari Tuhan gitu. Mulai sedikit demi sedikit buat coba pelayanan lagi karena setelah kita udah jarang ke gereja gitu kan, terus kita jadi malas pelayanan, iman kita makin down kan. Terus gimana ya rasanya ketika masalah kita berat, terus gak ada Tuhan di belakang kita, gak ada Tuhan di samping kita, gak ada Tuhan di depan kita tuh masalah-masalah itu kelihatan jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya masalah itu ada di hidup kita gitu. Tuhan tuh menyertai aku sampai detik ini juga sepanjang hidup aku. Tuhan hari yang lalu juga Tuhan tambahkan aku umur yang baru, tanggung jawab yang baru gitu. Aku nggak pernah nyangka sampai ada di titik ini karena kalau misalnya dalam hitungan manusia mungkin aku udah nggak sanggup lagi. Tapi balik lagi Tuhan tuh selalu nguatin aku lagi lewat penyertaan dan pertolongannya Tuhan, lewat cara-cara Dia yang mungkin buat kita tuh nggak masuk akal, tapi Tuhan buat itu bekerja. Tuhan tuh mengkehendaki itu semua. Pengalaman iman rohani yang aku alami itu waktu itu aku kan masih di dalam kandungan ya, posisinya aku masih SD mana apa ya, tapi aku udah lumayan mengerti di situ. Jadi dokter memvonis adikku itu kurang normal pada saat itu kayak ada gangguan kalau nggak salah, kayak adikku divonis tuh bakalan terlahir kayak kurcaci gitu loh, kayak tangan pendek, kaki pendek gitu. Iya. Nah di situ ada di situ mamaku kedatangan salah satu temannya lah, tapi temennya ini bukan kayak muatin, tapi dia kayak ngaku-ngaku gitu. Dia bilang kayak saya mimpi kalau misalnya kamu nangis megang bayi kamu, mana bayi kamu. Nah di situ mama saya cukup sedih ya, cukup down karena masih ada aku juga di dalam kandungan, benar-benar kayak ibu hamil kan kayak gitu ya, misalnya dapat omongan kayak gitu. Nah di situ papaku sama aku ya cuma bisa muatin, terus kayak papaku sama mamaku tuh doa terus setiap malam supaya tetap berharap lah ke Tuhan kalau mereka tetap percaya sama Tuhan bukan manusia. Mau kata dokter pun ada kurang normal apa ya, mereka tuh tetap kayak doa supaya ayahku tuh berakhir normal. Mereka tetap percaya. Tiba pas saat kelahiran situ benar-benar kayak ketakutannya udah benar-benar mau terjadi gitu ya, kayak karena benar-benar takut banget kan terakhirnya kayak gitu, apalagi udah dibilang orang kayak gitu. Di situ aku cuma bisa bantu doa karena di saat itu masih di situ juga aku masih kecil, jadi aku cuma kayak bisa bantu doa supaya puji Tuhan. Mungkin kuasa doa ya, kayak Tuhan juga kasih jalan buat kita, ternyata adik aku terakhirnya normal. Puji Tuhan, kayak yang dibilang dokter atau dibilang orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak benar. Dokternya tuh sampai kayak spiritus, karena kan biasanya kalau misalnya itu udah pakai udah diponis gitu ya, biasanya emang benar kan, kayak ternyata kuasa Tuhan lebih kuat lah dibanding omongan manusia. Itu aja sih. Dari aku pribadi sih, aku lebih ke aku kan
tuh sebenarnya kan jauh sama Tuhan ya. Aku bisa dibilang aku jarang gereja juga sebenarnya. Terus juga kalau doa masih aku masih kadang-kadang suka doa. Kayak gini loh, kayak ih ternyata bisa ya gitu. Kok bisa ya gitu. Itu tuh pas bulan kemarin. Sebenarnya sederhana aja gitu, kayak aku tuh kan butuh laptop ya. Aku tuh butuh, sangat-sangat butuh, karena kan kita semua kan kuliah, dan kuliah kan sangat membutuhkan laptop gitu. Aku dari 2 tahun aku minta untuk bisa punya laptop ke orang tua aku kan, ke keluarga lah gitu. Cuma mereka selalu bilang entar gitu. Cuman satu sisi aku ngeliat kayak teman-teman aku kayak punya, aku sebenarnya ada rasa iri, dan itu sebenarnya salah gitu loh, salah sebenarnya. Dan juga salahnya aku juga, aku jarang untuk bisa mendekatkan diri aku ke Tuhan. Aku tuh butuh apa, kayak aku tuh kayak ngerasa nggak butuh Tuhan lah gitu, kayak ngerasa bisa sendiri gitu loh. Padahal mah sebenarnya mah tumbang-tumbang juga gitu loh. Nah, long story short, akhirnya entah kenapa tahun ini tuh jadi tahun yang menurut aku beda aja gitu, karena aku tuh tahun kemarin kan down juga kan, gara-gara kan kayak ada yang fitnah aku juga, ada yang ngomongin aku yang enggak juga, terus masalah betul-betul bilang di rumah juga banyak gitu, sempat ada something family problem juga gitu kan. Terus juga kayak ini kapan kelarnya gitu. Cuman ternyata tahun ini beda aja gitu, kayak agar aku berusaha buat mendekati diri ke Tuhan ya, pelan-pelan sih, nggak bisa langsung konsisten juga, kayak ke gereja datang lagi gitu ya, berdoa mau minta apa gitu. Jadi kayak berdoa gitu, sederhana aja gitu, Tuhan aku butuh laptop gitu, karena aku pengen lanjutin pendidikan ini biar mama papa seneng gitu segala macem. Pokoknya doa itu bisa aku bilang itu doa paling pure kali ya, doa paling kayaknya aku kayak dikasih kayak pesan gitu di pikiran itu, kayak Tuhan tuh bilang kamu yakin gak butuh aku gitu. Terus aku berdoa gitu, entah kenapa setelah aku berdoa minggu depannya tiba-tiba ada rezeki gitu. Cuma nggak tahu, aku nggak ngarep sama sekali gitu, tiba-tiba ada papa pulang dari kerjaan pulang gitu, besok kamu kesini ya beli laptop gitu. Terus aku bilang, hah emang ada duitnya gitu, udah besok ini aja langsung. Di situ aku langsung masih nggak percaya gitu, kok bisa gitu loh, padahal aku baru berdoa tuh minggu kemarin gitu, langsung dikabulin. Terus aku baru ngerti gitu kalau benar kata Davina tadi gitu, kayak mujizat tuh gak ada yang tahu gitu, kinerja Tuhan tuh gak ada yang masuk di akal gitu loh, logika manusia kan gak masuk gitu loh, tapi bisa gitu loh. Nah itu yang aku sampai mikir, ih ternyata begini, oh kerja itu seperti ini gitu loh. Akhirnya setelah kejadian itu aku seneng banget, aku langsung kayak say thank you for everyone, for my God. Terus juga ke mama papa sudah pasti ya, karena mereka sudah seberusaha itu, karena bayangin aja anak kami minta laptop untuk kebutuhan kuliah dan bayar uang kuliahnya juga. Nah jadi benar-benar dikasih berkat, itu suatu hal yang sangat syukuri banget sih selama aku hidup, karena aku belum pernah ngerasain sebersyukur ini gitu. Karena jujur aku sejauh itu guys sama Tuhan guys gitu, aku jujur aja. Nah itu aku jadi ini sih, kayak berusaha untuk mendekati lagi ke Tuhan ya, walaupun belum bisa langsung berat gitu langsung dekat, enggak, aku masih pelan-pelan, aku masih suka bolong-bolong juga gerejanya. Cuman yang aku pastikan adalah aku nggak pernah, untuk sekarang dari pengalaman aku yang bisa diubah itu adalah aku apapun hal itu bisa aku syukuri sekarang, dan aku nggak pernah berhenti untuk berdoa untuk mengucap syukur, berdoa makan, berdoa bangun tidur, berdoa gitu itu sih. Jadi apa sih tentang semua iman dari teman-teman saya itu seperti itu ya. Jadi jangan lupa bersyukur, dan apa yang sekarang nih lagi kita rasakan, kita harus bersyukur gitu guys. Harus bersyukur, jangan lupa selalu bersyukur, dan selalu namanya mengandalkan Tuhan segala suatu situasi atau apapun itu. Benar banget. Ya. Sekarang kita langsung lagi lanjut masuk ke nyanyi-nyanyian pujian sekaligus doa dan penutup. 3, 2, 1. Bapa
baik daripadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak, biarlah Engkau yang menyertai kami senantiasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan akhirnya Tuhan Engkau menyertai perjalanan pulang kami sebagaimana Engkau menyertai kami pada siang hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah yang kudus, haleluya, amin. Bye-bye. Bye.